dari siapa aja itu? Dari Bobo, dari Om, dari Mama. Wah, pasti seneng banget nih kamu. Angpaonya dapat banyak. Kenapa ya mereka mau kasih kamu angpao? Wah, pasti mereka sayang banget nih sama kamu. Iya, mereka saya juga sayang sama mereka. Waduh, seneng banget ya kalau gitu ya. Kalau kita saling sayang, kita saling mengasihi, pasti hati kita jadi sukacita. Wah, semua orang selalu butuh kasih sayang setiap hari. Anak-anak juga tiap hari selalu disayang sama papa, mama, dan keluarga. Bener gak, San? Benar. Pak, Tuhan Yesus juga sayang sama San. Wah, betul banget itu, San. Tuhan Yesus itu tuh selalu sayang sama kita, sayang sama San, sayang sama papa. Tuhan Yesus tuh berikan segalanya buat kita, buat San, buat teman-teman yang ada di rumah. Semuanya disayangi sama Tuhan. Yuk, kita mau belajar lagi nih, tapi banyak lagi tentang kasih. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami siap untuk beribadah. Berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, bicara tentang kasih, yang pasti Tuhan Yesus itu yang kasihnya paling besar buat kita. Jadi, yuk kita juga mengasihi Tuhan. Dan kita mau belajar memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Yuk kita beri yang terbaik ya. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa semuanya ya. Nah, adik-adik kita tetap bertemu dalam ibadah online. Nah, adik-adik yang sudah sekolah sekarang, kalian juga mulai dengan sekolah online. Nggak apa-apa, jangan bersedih, tetap harus bersukacita ya. Nah, adik-adik juga harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan sayur dan buah. Siapa yang suka makan sayur dan buah? Pasti semuanya suka ya. Nah, hari ini kita juga akan memuji Tuhan dengan sambil berolahraga ya. Kita
kita bisa berolahraga dengan menggunakan alat. Nah, bisa pakai ini, pakai barbel. Tapi yang nggak punya bisa juga pakai botol minum, ya. Nah, kita bisa ajak papa dan mama berolahraga juga biar badannya sehat, ya. Tetap semangat adik-adik. Adios kids, love Jesus. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus yang panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Yuk, sama-sama. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus itu melebihi segalanya. Puji Tuhan. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Anak-anak, hari ini cerita tentang seekor domba yang hilang. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Ada seorang gembala. Ia memiliki banyak sekali domba. Dombanya ada 100 ekor. Apakah anak-anak bisa menghitungnya? Hari itu, gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput. Domba-domba itu sangat senang dan mereka bermain sambil mencari rumput untuk dimakan. Selagi mereka asik memakan rumput, seekor domba kecil bermain-main. Tak terasa dia main semakin jauh dari teman-temannya. Sekarang dia bingung. Dia tidak tahu ada di mana. Dia tidak tahu jalan pulang. Domba itu tersesat. Sekarang dia takut. Dia sedih. Ia membutuhkan gembalanya. Sementara di tempat yang jauh, gembala sedang mengumpulkan domba-dombanya. Mereka hendak pulang. Gembala hendak membawa domba-dombanya kembali ke kandang. Dan dia mulai menghitung domba-dombanya. 1, 2, 10, 55, 75, 98, 99. Loh, mana 1 ekor lagi? Loh, kok hanya 99 ekor ya? Oh, si Dombi tidak ada. Gembala kenal domba-dombanya. Lalu gembala mencari di sekelilingnya sambil memanggil-manggil namanya. Dombi, Dombi. Tapi si Dombi tetap tidak terlihat. Cepat-cepat gembala pergi meninggalkan ke-99 dombanya. Dia terus berjalan sambil memanggil-manggil nama si Dombi. Dombi, Dombi. Gembala terus berjalan semakin jauh. Dia juga mencari di antara semak-semak belukar. Tangannya kena duri, kakinya juga luka, kena batu-batu yang tajam. Sakit, berdarah. Tapi gembala tidak peduli. Dia terus mencari. Dombi, Dombi.
Sayup-sayup, dari jauh dia dengar suara dombi pelan. Me, me. Semakin lama semakin jelas. Ya, itu suara dombi menangis. Dia ketakutan. Dombi menyesal karena meninggalkan gembala. Me, me. Suara dombi semakin kuat karena dia mendengar suara gembalanya mencari dia. Dombi kenal suara gembalanya. Gembala senang sekali. Akhirnya menemukan si dombi yang tersesat di antara semak berduri. Tangan gembala berdarah waktu melepaskan si dombi. Tapi gembala tidak peduli asal dombi selamat. Akhirnya dombi selamat. Gembala langsung memeluknya, menggendongnya, dan membawanya pulang. Betapa senang hati gembala menemukan dombanya yang hilang. Sampai di rumahnya, gembala memberitahu kepada semua teman-temannya. Teman-teman, aku sudah membawa dombi pulang. Mereka semua bersuka cita karena si dombi yang hilang akhirnya ketemu kembali. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita. Kita seperti domba yang tersesat. Kita seperti si dombi yang nakal, yang tidak mau taat, yang meninggalkan si gembala. Dan Tuhan Yesus seperti gembala itu. Tuhan Yesus mengenal kita dan sangat mengasihi kita. Seperti gembala yang tangan dan kakinya terluka waktu mencari dombanya, demikian juga Tuhan Yesus. Tangan dan kakinya luka, terpaku di kayu salib, supaya kita yang berdosa, yang nakal, dan tidak taat, dan meninggalkan Tuhan, bisa terbebas dari dosa. Anak-anak, kita seperti dombi yang dibawa Tuhan Yesus kembali kepada Allah Bapa, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak mau? Tuh, Tuhan Yesus itu seperti gembala buat kita semua. Tuhan selalu memperhatikan kita, merawat kita, memenuhi kebutuhan kita. Tuhan juga melindungi kita dan menjaga kita dari segala bahaya, bahkan penyakit-penyakit dan virus-virus yang ada saat ini. Tuhan selalu baik dan sayang pada kita. Bahkan jika ada anak-anak yang gak punya papa mama nih, Tuhan pun masih selalu ada buat mereka semua dan menjagai mereka semua dengan kasih sayang. San, supaya kita ingat firman Tuhan ini, hari ini nih, kita mau apa nih? Menghafal ayat, Mas. Iya, menghafal ayat, Mas. Ayat Masnya dari mana, Sam? Coba, Sam. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi ya, Sam, biar ingat nih, biar teman-teman di rumah juga semakin ingat. Yuk ya, 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dihafalin ya ayat Masnya ya, supaya firman Tuhan selalu ada di hati. Nah, kalau Sansan sama Tantan sudah disayang sama Tuhan Yesus, Sansan dan Tantan juga mau sayang sama orang lain loh ya. Harus sayang nih sama orang lain. Wah, ini Sansan punya hadiah apa nih sama Anan? Sansan punya hadiah untuk Pak Satpam yang di gereja. Wah. Aku mau bagi-bagi sama
ini nanti ya harus dibagi-bagi nih sama Pak Satpam ya. Keren sekali nih Sansan sama Em. Nah, anak-anak yang ada di rumah nih harus juga mau berbagi ya. Kita harus berbagi kasih kepada orang lain karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Nah, kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Ya, yuk kita tutup ibadah kita di hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini tertanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berakar yang kuat, dan berbuah yang lebat. Dan suatu saat nanti kehidupan kami pun dapat menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan terus ajarkan kami untuk terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan yang terus menjagai kami di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadiah skit, love Jesus.